Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Anggriati Ledungaba, SPD MPD. Saya adalah dosen tetap Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Wirawacana Sumba, dan saat ini sedang menempuh tugas belajar. Video ini dibuat dalam rangka pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Microteaching. Microteaching merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 6 dengan kode PMT 21038 dan memiliki bobot 4 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah Microteaching, yaitu mata kuliah ini bertujuan untuk membentuk serta mengembangkan kemampuan dasar mengajar mahasiswa calon pendidik sebagai kemampuan yang perlu dimiliki agar siap melakukan praktik mengajar di sekolah dan memiliki pengetahuan, keterampilan, maupun kecakapan dan sikap sebagai seorang guru yang profesional. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu, yang pertama, menunjukkan sikap etis dan estetis, komunikatif, adaptif, dan apresiatif. Yang kedua, mahasiswa diharapkan membangun pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang matematika, pendidikan matematika, dan kewirausahaan. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mengkombinasikan konsep dan teori pendidikan dan keilmuan matematika dalam pembelajaran matematika. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu menggabungkan prinsip dan teori pendidikan baik terkait strategi, model, pendekatan, metode, dan teknik pengajaran melalui perancangan dan pelaksanaan praktik pembelajaran. Materi dalam perkuliahan Microteaching meliputi guru profesional, keterampilan dasar mengajar, dan simulasi mengajar. Melalui materi ini, mahasiswa belajar bagaimana menjadi guru yang profesional dan apa saja keterampilan dasar yang wajib dimiliki guru dalam mengajar. Mahasiswa juga belajar bagaimana menjadi guru melalui simulasi pembelajaran yang dilakukan, di mana mahasiswa secara langsung mempraktikkan kegiatan belajar mengajar secara terbatas di kelas. Perkuliahan Microteaching dilakukan dengan pendekatan blended learning yang merupakan perpaduan antara pembelajaran luring tatap muka langsung dan juga daring secara online. Mahasiswa dapat mengakses RPS dan juga mata kuliah secara online melalui Google Classroom, sementara simulasi mengajar atau praktik mengajar dilaksanakan secara langsung di Lab Microteaching FKIP. Metode pembelajaran diterapkan dengan pendekatan Student Centered Learning, di mana mahasiswa sebagai subjek aktif dalam proses perkuliahan. Di antaranya metode ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab untuk membangun pemahaman konsep dasar terkait guru dan kemampuan dasar mengajar. Simulasi dan demonstrasi juga dipilih agar mahasiswa dapat belajar dan mengalami secara langsung kegiatan mengajar dalam kelas kecil. Mahasiswa didorong untuk secara aktif berdiskusi, memberikan masukan terkait praktik pembelajaran yang telah dilakukan. Referensi yang digunakan dalam perkuliahan ini yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Yang kedua, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dan referensi yang ketiga yaitu buku Keterampilan Dasar Mengajar karangan Sofa Sofian. Teknik penilaian utama mata kuliah ini yaitu praktik mengajar dengan bobot 40%, perangkat pembelajaran dengan bobot 20%, keaktifan dengan bobot 20%, dan UAS berupa laporan akhir praktik mengajar dengan bobot 10%. Dalam sesi pembelajaran kali ini, saya akan mendemonstrasikan pembelajaran tatap maya menggunakan Zoom untuk mata kuliah micro teaching. Materi yang akan saya sampaikan adalah materi pada pertemuan ke-16 tentang refleksi praktik mengajar. Pada sesi pembelajaran kali ini, saya akan mendemonstrasikan ketiga aspek kunci dalam proses pembelajaran, yaitu delivery, interaction, dan juga assessment. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Baik. Ya. Ya. Oke, sebelumnya Ibu presentasi saja dulu ya, Ibu. Cek satu-satu. Yang hadir di layar ada Agnes Yunarti Malo. Oke, ada Chandra Andunara. Terus juga ada Intan Rambu Kahitumbang. Oke. Ada Susanti Billy, ada Yetri Rambu Hawa, dan juga Justina Karelihara. Oke. Kita sudah ini ya. Untuk memulai perkuliahan kita hari ini, sebelumnya kita awali dengan doa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dipersilahkan. Doa selesai. Ya, sebelumnya Ibu izin bagi layar dulu. Untuk pertemuan hari ini pertemuan ke-16 ya untuk mata kuliah micro teaching. Pertemuan ini kita akan merefleksikan kembali materi yang sudah dipelajari. Pada pertemuan hari ini kita akan berfokus, yang menjadi target kita adalah kedua sub CPMK ini dengan indikator pencapaiannya itu adalah yang pertama, bagaimana mahasiswa nanti mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mengajar dan juga menganalisis kembali, ingat-ingat kembali kemampuan dasar mengajar yang sudah dipahami dan juga tentunya sudah dipraktekkan dalam praktek micro teaching. Yang pertama, faktor keberhasilan mengajar di sini ada 5 ya. Ada dari kemampuan guru. Nah, kemampuan guru ini lebih kepada bisa menjadi salah satu faktor penting dan juga krusial, karena di sini bagaimana kemampuan guru ini akan sangat mempengaruhi keberhasilan mengajar. Jadi guru yang punya kompetensi yang baik ini dia akan mampu merancang pembelajaran yang baik, dan juga kondisi pembelajaran juga akan bisa dirancang sehingga pembelajarannya bisa terlaksana dengan efektif dan kondusif. Nah, yang kedua ada sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana di sini sebagai pendukung kegiatan belajar mengajar. Jadi, supaya kegiatan pembelajaran kita atau materi belajar yang kita ajarkan pada siswa itu dapat tersampaikan dengan baik, nah dengan bantuan sarana dan juga prasarana gitu ya. Dan yang ketiga, keaktifan peserta didik. Nah, tentu keaktifan siswa sendiri juga ini menjadi
faktor ya, karena selain gurunya, kalau gurunya sudah mampu, sarananya sudah siap, tetapi kalau siswanya juga tidak siap, nah tentunya ini bisa menjadi penghambat juga dalam mengajar. Dan oleh karena itu, menjadi yang bisa dilakukan guru adalah di sini adalah bagaimana menciptakan pembelajaran yang mampu menarik perhatian siswa sehingga keaktifan peserta didik ini bisa bisa terjadi gitu ya. Dan yang keempat ini faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan di sini yang dimaksudkan adalah lingkungan belajar yang tentunya ini diciptakan, dirancang oleh guru. Lingkungan belajarnya bisa ketika pembelajaran itu di dalam kelas, bisa juga ketika pembelajarannya kita melakukan di luar kelas. Seperti itu ya. Dan yang terakhir motivasi yang bisa dilakukan oleh guru adalah bagaimana memaksimalkan perancangan pembelajaran dan proses belajar itu supaya bisa memotivasi siswa untuk terlibat aktif. Ada 2 kemampuan pokok yang wajib atau menjadi perhatian khusus ini. Wajib ini guru harus memiliki dan menguasai kedua kemampuan pokok ini. Yang pertama, kemampuan menguasai materi. Sehingga ketika yang pertama, guru sudah menguasai nih, materinya sudah dia pahami, apa-apa saja yang terkandung dalam materi tersebut sudah dipahami. Berikutnya juga guru tersebut harus memahami bagaimana cara untuk membelajarkan materi tersebut, gitu ya. Sehingga kedua hal ini saling terhubung untuk memastikan pembelajaran ini dapat terjadi dengan baik di kelas. Dari kedua hal tadi, kemampuan pokok guru inilah yang kemudian bisa digunakan untuk merancang pembelajaran. Satu hal yang perlu sepertinya Ibu perlu tekankan lagi ya, di bagian pelaksanaan pembelajaran. Tetapi terkadang yang sudah kita rencanakan tadi itu tidak dilakukan. Nah, penilaian di sini ini penekanannya adalah penilaian harus dilakukan berpedoman pada rubrik. Nah, rubrik itu dari mana Ibu? Nah, rubrik itu tentu kita sudah buat juga pada saat merancang pembelajaran. Ketika kita melakukan ketiga hal ini dengan baik, tentunya pembelajaran yang kita lakukan akan bisa diukur kualitasnya. Bisa disimpulkan bahwa guru ini harus memiliki keempat kompetensi ini, sehingga ketika dia memiliki keempat kompetensi ini akan membantu dia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru yang profesional. Nah, ada satu pertanyaan refleksi. Nah, di sini Ibu mengajak teman-teman ya, berdasarkan praktik yang sudah dilakukan. Pertanyaannya adalah bagaimana pandangan saudara terkait tugas dan kerja guru? Silahkan diceritakan secara garis besar. Ya, silahkan. Oke, jadi baik. Terima kasih buat kesempatan diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan terkait tentang pandangan saya tugas dan kerja guru. Tentu yang perlu dilakukan itu sebelum guru masuk ke kelas untuk belajar, untuk melakukan, untuk mengajar, tentu mempersiapkan perangkat-perangkat pembelajaran sehingga nanti pada saat masuk ke ruang kelas sudah bisa memulai pembelajaran dari persiapan yang sebelumnya. Kemudian setelah masuk mungkin dalam kelas, itu guru akan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan panduan yang sudah dibuat pada perangkat ajar. Itu mungkin dari saya, Ibu. Ya, oke. Berarti ini Susanti sudah menemukan sendiri ya bagaimana kalau mau masuk mengajar, itu hal pertama yang harus dilakukan ya harus persiapan dengan baik sehingga pada saat pelaksanaan pembelajarannya bisa terlaksana dengan baik. Oke, terima kasih Susanti.
menurut observasi kalian dari video tersebut, ya, masalah yang terdapat dari video tersebut apa, dan kemudian solusi yang bisa diberikan untuk permasalahan tersebut itu apa. Oke, silahkan Chandra. Mungkin baik Ibu. Terima kasih kesempatannya. Mungkin kalau saya dari segi karakter, jadi kalau misalnya dari karakter Naina Matur sendiri, mungkin saya bisa menunjukkan bagaimana ketidaksempurnaan dia itu bukan alasan untuk berhenti untuk mengejar impian Naina Matur. Yang artinya kita kan tidak menunggu dunia ataupun juga lingkungan kita untuk memahami kita, tapi kita juga harus mampu buktikan bahwa kita juga layak untuk dimengerti dan layak untuk diberi kesempatan. Lalu yang berikut dari profesi dia sebagai seorang guru, mungkin Naina Matur bukan hanya saja sebagai pengajar, tetapi juga mampu membangun kepercayaan diri murid-muridnya, lalu menciptakan ruang aman bagi siswa untuk belajar, dan yang paling terakhir itu menginspirasi perubahan dalam pola pikir masyarakat pada umumnya. Lalu yang dari profesi dia sebagai guru, ada sedikit kutipan bahwa guru itu bukan hanya sebagai penyampai ataupun penyalur ilmu, tetapi juga merupakan pemantik semangat dan juga mampu menentukan arah hidup seseorang juga sampai ke situ, Ibu. Mungkin itu saja dari saya, Ibu. Terima kasih. Iya, oke, terima kasih sharingnya Chandra. Ibu melengkapi jawaban dari Pak Chandra tadi ya. Jadi dari video tersebut ya, itu merupakan film yang menggambarkan bagaimana usaha dari seorang guru yang mana keterbatasannya secara fisik itu tidak membatasi dia dan juga tidak menurunkan semangatnya untuk mengejar cita-citanya untuk menjadi seorang guru. Sehingga walaupun dari video tersebut kita melihat ya, banyak yang terganggu dengan cegukan yang sering dia atau bunyi yang sering dia hasilkan itu, tetapi dia tetap semangat, tetap berpegang pada hal yang menjadi cita-citanya, karena dia ingin menjadi seorang guru. Itu dia tidak menjadikan keterbatasan itu sebagai batasan dia, tetapi justru itu menjadi motivasinya untuk melakukan tugas sebagai guru dengan sebaik-baiknya, dan kemudian itu pada akhirnya menjadi inspirasi bagi siswanya yang tentu kita lihat ya, dari awal siswanya itu mengejek, ada yang ya tentu tidak menerima dengan baik ya dari awal, tetapi kemudian sikap guru ini ketika siswa-siswanya mengalami masalah, dia yang siap berdiri di depan untuk membela siswanya, sehingga pada akhirnya siswa tersebut ini bisa ya berhasil seperti itu. Nah, ini bisa menjadi pelajaran juga buat kita, dan dari video tersebut juga Ibu berharap kita bisa merefleksikan kembali yang menjadi motivasi teman-teman ya, di mahasiswa untuk menjadi guru. Apakah penjelasan hari ini tersampaikan dengan baik? Ini silahkan di scan, silahkan dijawab. Ya, dari hasil ini ya hanya satu ya yang berhasil menjawab dengan benar semua dari 3 pertanyaan yang Ibu berikan. Pak Chandra benar 2, Ibu Susanti Willy benar 2, Ibu Yetri juga benar 2. Jadi keterampilan dasar mengajar guru supaya pembelajaran itu bisa terjadi dengan maksimal, diperlukan 2 kemampuan pokok tadi ya, di mana guru perlu memahami apa materi tersebut yang akan diajarkan, dan juga yang kedua, guru perlu memahami bagaimana cara mengajarkan materi tersebut. Selain itu,
untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif, guru dituntut untuk memiliki kompetensi. Ada 4 kompetensi, ada kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional. Dan dalam praktik mengajarnya di kelas, ya, supaya proses pembelajaran di kelas itu mulai dari perancangannya, pelaksanaan di kelas sampai pada akhir penilaian, dibutuhkan 4 keterampilan dasar mengajar, sehingga itu yang akan menjadi dasar guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang efektif di sekolah. Itu, ya. Dan ini ada ya semacam kata-kata bijak. Ini bukan kata-kata dari ibu ya. Ini ada yang bilang bahwa orang yang hebat itu dia bisa melahirkan beberapa karya yang bermutu, tetapi guru yang bermutu ini dia akan mampu menghasilkan orang-orang yang hebat. Mari kita sama-sama belajar, memupuk diri, mengembangkan kemampuan kita sehingga kita menjadi guru yang bermutu, dan pada akhirnya kita berhasil, kita bisa menciptakan orang-orang yang hebat. Ya, gitu ya. Sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk rekan-rekan mahasiswa yang sudah mengikuti sampai akhir, dan untuk Ibu ingatkan yang menjadi evaluasi akhir dari mata kuliah guru teaching adalah laporan praktik ngajar ya. Nah, sudah diberikan rubriknya, nanti silahkan laporannya dibuat berdasarkan rubrik yang sudah disampaikan. Sekian pertemuan kita hari ini, kita akhiri. Selamat siang.